Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Syarif. Nah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam kajian rutinnya Syarif, yaitu bertema mahar dan nafkah, yaitu chapter 3. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan kajian chapter 1 dan chapter 2. Nah, kali ini saya juga tidak sendirian, dan saya ditemani oleh Mbak Putri. Tapi gimana kabarnya? Dan teman-teman Sobat Syarif? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Ais. Mbak Ais di sana gimana, Mbak? Alhamdulillah baik. Mungkin Sobat Syarif gimana kabarnya? Sehat? Gimana ini? Kemarin kan kita ngelakuin vaksin yang kedua. Apakah udah vaksin atau ada yang belum vaksin sama sekali? Mungkin langsung dijawab di kolom komentar atau dibuka audionya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau jawab dengan menyalakan audionya, bisa di-on-kan sebelum kajian dimulai. Kemarin Mbak Putri vaksin kedua di mana? Vaksin kedua kemarin di Kodam. Mbak Ais sendiri gimana kemarin? Kemarin saya di lapangan Tor, ya Masya Allah sih. Kemarin cepet banget. Oh, cepet ya, Mbak. Kalau saya kemarin di Kodam sama Mbak Eka, aduh ngantrinya, Masya Allah lamanya. Masya Allah. Ini gimana? Yang lainnya mungkin udah ada yang vaksin atau belum? Kayaknya yang lain ini malu-malu ya Mbak ya, yang mau jawab ini. Malu, jangan malu-malu teman-teman. Kita ini kayak cicat aja. Mumpung Ustadznya belum masuk, kita berkenalan sambil kita cicat sekalian gitu kan ya. Ini ada yang belum vaksin nih, Mas Hamdan. Wah. Masya Allah. Ada yang belum vaksin yang kedua, masih vaksin pertama. Iya benar. Tetap sih Mbak Putri, ini ya tetap jaga. Oh, walaupun kita sudah vaksin lengkap, tetap dong prokesnya dijalankan. Salah satu ini ya, salah satu ikhtiar kita untuk menjaga diri. Ya namanya Betul. virus sih kita nggak tahu ya. Iya, nggak apa-apa, Ketemu betul. banyak orang juga. Alhamdulillah. Ada yang sudah vaksin Mbak juga, Masya Allah. Iya, Tetap Masya ya. Allah, Alhamdulillah sehat selalu buat semuanya yang di sini maupun di luar sana. Semoga kita ya kalau bilang semoga kita terhindar ya kita juga nggak tahu ya, wallahu alam. Cuma kita tetap menjaga aja. Ngomong-ngomong nih Mbak Putri, kemarin ngikutin chapter 1 sama chapter 2 nggak? Kalau aku pribadi nih, chapter 1 Kalau aku saya nggak ngikutin. pribadi chapter 2 ikut, chapter 1 nggak bisa ikut. Biasa Mbak sok-sok sibuk gitu Mbak. Chapter 2 aku chapter 2 ngikutin, chapter 1 belum. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat chapter 2 itu kita bahas apa? Mbak Putri ingat nggak kewajiban istri itu apa di chapter 2? Chapter 2 kewajiban istri salah satunya nih Mbak ya, kita kalau bepergian itu harus izin sama suami ya. Itu penting banget itu dalam kehidupan kita yang sudah bersuami. Saya belum bisa mempraktekkan soalnya Mbak. Betul. Nah, kalau yang Iwan nih, ada nggak sih Iwan di sini? Oh, ada sih. Ada.
Banyak Mungkin Mbak Iwannya. mungkin yang Iwan tahu kewajiban suami kemarin itu apa aja. Nah, Ayo, mungkin ada bisa dijawab sama Mas Rofik ya, Ahmad Rofik. Mungkin bisa menjawab Mas Rofik. Mana ini Mas Rofiknya ini? mungkin sahabat share it yang lainnya boleh boleh nah, bisa langsung ditulis di kolom komentar atau di open audionya boleh. Mungkin ada yang mengikuti chapter 1 ya. Jadi bisa bisa ini juga share terkait apa yang didapat pada waktu chapter 1. Soalnya jujur sih kalau saya pribadi nggak ngikutin kemarin. Masya Allah ini ada yang jawab nih. Kewajiban suami. Wah, Oh, bar. Masya Allah. Masya Allah. Ini nih, pasti ngikutin banget. Nah, yang chapter 1 mungkin ada yang ingat. Boleh. Karena pribadi ini belum belum dengerin juga. Jadi sobat chat itu mungkin ada yang masih ingat chapter 1 itu kita bahas apa sih? Selamat datang yang baru bergabung. Sepertinya semuanya pada malu-malu nih Mbak ya. Aduh maaf saya baru on cam. Iya, Gimana? malu-malu. Apa kan? Apa teman-teman kita kan belum offline nih, kita kan masih online. Jadi ya silaturahminya di online dulu. Nah, nanti insya Allah kalau pandeminya sudah selesai, kita silaturahminya lewat offline. Offline bareng-bareng, kumpul bareng. Seru nggak sih Mbak? Kangen nggak kayak gitu? Kangen sekali Mbak. Dan kemarin juga untungnya bisa lah ya. Kita bersilaturahmi walaupun cuma sebentar gitu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lainnya juga. Untuk yang akhwatnya mungkin selain yang saya sebutkan tadi, mungkin ada yang bisa bantu jawab lagi kewajiban istri itu apa aja sih yang kemarin sudah dibahas di chapter 2 kemarin. Bisa nyalakan audio atau bisa chat di kolom komentar. Masya Allah. Sambil nunggu Ustadz nih, kalian mau bahas apa lagi setelah bahas nikah? Nah, ini nih, apa kita kan ada kalau animonya untuk membahas nikah ini banyak, kita akan lanjutkan ke kajian nikah selanjutnya, Mbak. Gitu. Kayak kita bahas bahas apa? Sholat, cara sholat juga sama kita bahas tentang nikah juga. Gitu, Mbak. Nah, Oh, Masya Allah sekali nih. Perlu banget nih Mbak. Jadi biar lebih paham juga ya kan. Masya Allah. Ngomong-ngomong nih Mbak, kita lagi masih open recruitment nggak sih buat kajian, buat keanggotaan syar'i? Masih dong, kita masih oprek ya, ditunggu sampai tanggal 20 Agustus ya terakhir pendaftarannya. Jadi buat
teman-teman semua yang berkenan untuk bergabung, monggo bisa daftarkan diri kepada tim kita. Udah ada ini ya Mbak ya, udah ada nomornya juga, nanti kita bisa share juga. Buat teman-teman semua juga, sekali lagi saya mengingatkan bisa follow Instagram kita dan juga bisa bergabung di WhatsApp kita. Jadi di situ kita akan share jadwal-jadwal kajian dan juga materi-materi kajiannya ya. Setelah kajian kan biasanya kita ada materi-materi yang kita bagikan juga. Jadi di situ biar Betul. tidak ketinggalan. Oke, betul. Ngomong-ngomong nih Mbak, aku tanya ke Sobat Cari, ini daerah mana aja sih yang baru bergabung ini? Dan adakah jamaah yang masih setia nunggu kita gitu loh, kajian-kajian selanjutnya? Mungkin Sobat Cari daerah mana aja, atau ada jamaah baru ikut? Masya Allah Surabaya. Ada yang lebih jauh dari Surabaya? Mungkin luar kota atau luar pulau. Kan Masya Allah, Syari terkenal di mana-mana ini, Mbak. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, Bojonegoro nih. Masya Allah ya. Oh, saya seberang laut. Nah, Madura kan. Surabaya, Mbak Pipin. Yang lain mungkin? Oh, Mas Rofik nih. Wah, ya yang lagi di Sumenep ya. Masya Masya Allah, dari Allah. Ini nih, Blitar. Mbak Ida Nurhayati yang di Blitar. Masya Allah. Ternyata ada yang dari Blitar, Surabaya, terus Bojonegoro, terus seberang laut ada juga. Wah, Masya Allah. Nah, ahlan wasahlan yang ya, Mbak ya. udah datang, yang udah bergabung di kajian syar'i. Sebentar lagi nggih sekalian menunggu Ustadz untuk bergabung dengan kita. Dan ini sih Mbak, biasanya di grup Ikhwan dan Akhwat itu kita ada kepo bareng Ustadz juga kan Mbak ya? Nah, itu tadi yang mau saya tanyakan ke Mbak Ais. Mungkin bisa di-share di grup WA itu apa aja sih? Bisa dibilang tanda kutip kegiatan kita selain berbagi info terkait jadwal kajian gitu ya. Jadi biar mungkin ada teman-teman yang belum tahu gitu, jadi biar lebih tahu lagi. Ya itu biasanya kita di minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua biasanya di Ikhwan, di grup Ikhwannya. Di minggu ketiga biasanya di grupnya Akhwat. Nah, kalian bisa tanya apa aja, tidak selain tentang menikah melulu, atau kehidupan pribadi juga bisa, atau hal-hal yang tentang fikih juga bisa ditanyakan tuh bisa bisa ditanyakan semuanya di situ. Jadi nggak melulu tentang pernikahan ya, semuanya bisa ditanyakan di situ sana. Soalnya kan temanya kepo bareng Ustadz. Nah, Masya Allah. Masya Allah sekali ya memang share it ini. Benar-benar berbagi. Bagi apapun ya. Maksudnya berbagi info apapun dan ilmu apapun ya yang dibutuhkan kita-kita. Apalagi saya kaum awam bisa dibilang kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ahlan wasahlan yang baru bergabung di kajian syar'i. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang mahar dan nafkah. Gimana Mbak Ais? Sudah siap untuk dinafkahi kah? Ada yang masih jomblo tadi sini atau ada yang udah nikah?
Kayaknya kebanyakan ini ada yang kebanyakan jomblo sih. Persiapan, Mbak, persiapan. Iya ya, persiapan boleh-boleh. Mahar yang baik untuk laki, untuk wanita, mahar apa yang lebih baik gitu kan. Terus nafkahnya itu nafkah yang lebih baik untuk istri dan keluarganya gimana gitu kan Mbak ya. Betul, betul. Istri kita biasanya kewajibannya kewajiban istri sebagai itu kewajiban istri itu apa aja, terus nggak melulu tentang suami gitu kan ya, tapi istri juga ada apa namanya berperan juga di situ gitu. Masya Allah. Di sini ada yang jomblo atau ada yang udah nikah. Saya masih jomblo. Kenapa Mbak angkat tangan Mbak? Saya Ini yang tanya, beri ketahuan kah? saya yang tanya, tapi saya agak gimana gitu. Maafkan. Saya nggak tanya lagi. Nanti sensitif nanti. Sama-sama saling mendoakan yang terbaik ya buat single Lilah di Uh, sini ya, biar disegerakan ya. Tapi menurut saya itu kalau tentang pernikahan sih Mbak ya, semuanya itu kalau memang udah waktunya pasti ya Allah lebih tahu waktu yang tepat gitu ya. Semuanya akan didatangkan dengan begitu mudahnya tanpa harus kita uh, yang gimana-gimana gitu. Ya memang selain berdoa ya kita juga harus berusaha ya kan. Salah satunya berusaha dengan mempelajari ya kita ini hari ini ya kajian 3 hari ini salah satunya seperti itu. semua itu kehendak Allah sih. Ya Kita benar. mau, yang penting kita udah ada usaha dan niat gitu kan. Setelah Betul. itu Allah yang ngatur. Nah, Bu, gini Mbak. Alhamdulillah ini Ustadz udah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Mansuki Imron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Mari. Masya Allah. Masya Allah, Ustadz Mansuki Imron sudah bergabung dengan kita. Mari kita lanjutkan kajian chapter 3 bersama mahar dan nafkah. Tempat dan waktu kami persilakan untuk Ustadz Mansuki Imron. Baik, terima kasih teman-teman yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, suara saya jelas nih, Mbak? Jelas, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir Alhamdulillah, Bapak Ibu dan Mas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di seri yang keempat ini. Kita mau belajar tentang mahar dan nafkah yang sering menjadi pertanyaan ibu-ibu biasanya atau mbak-mbak ini ketika dalam berumah tangga. Berapa besar sih mahar atau nafkah yang diberikan kepada seorang suami, kepada seorang istri oleh seorang suami, berapa jumlah minimal atau batasannya, atau misalnya kayak bayar kontrakan, bayar cicilan, bayar tagihan listrik dan sebagainya, apakah itu termasuk bentuk nafkah dan sebagainya, itu yang sering kita pelajari, yang sering dipertanyakan, dan insya Allah nanti kita akan mulai membahas ini satu persatu. Salawat serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh dan teladan buat kita semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman, Mbak Mas yang dirahmati Allah, saya mohon maaf kalau biasanya kita ngajinya itu mulainya jam 9, hari ini baru mulai jam 10. Ini pun saya berusaha gabung karena tadi dalam perjalanan dalam perjalanan pulang dari Lamongan ini baru nyampe rumah, baru beres-beres dan baru bisa online. Jadi mohon maaf kalau dimundurkan dari biasanya, dan semoga tidak mengurangi kekhusyuan dan kekhidmatan kita ketika diskusi. Baik, kita mulai dari yang sederhana dulu. Ini saya bisa nggak share ini ya, sebentar. Semoga saya bisa share.
ini sebentar. Kelihatan enggak ya teman-teman di ini kelihatan enggak apa? Sebentar. Kelihatan ya? Share-shareannya kelihatan enggak ini? Belum muncul, Ustaz. Belum muncul, sebentar ya. Sebentar. Sebentar ya, kok enggak muncul ya? Sebentar. Ini juga belum muncul. Belum muncul kan? Ya, belum muncul ya ini ya. Bentar, saya share berarti seluruh layar berarti. Nah, ini baru kayaknya bisa. Nah, ini kelihatan enggak yang ini? Kelihatan, Ustaz. Kelihatan semua ya? Ya. Baik. Mari kita mulai diskusi ini ya, Jake. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita mulai bahas tentang mahar dan nafkah sebagaimana kelanjutan kemarin ketika kita bahas kewajiban dan istilahnya kemarin, kewajiban suami dan kewajiban istri, yang apabila kewajiban suami itu akhirnya menjadi haknya istri dan kewajibannya istri akhirnya menjadi haknya suami. Kemarin kita sempat singgung salah satu kewajiban suami adalah mahar dan nafkah. Ketika di pengajian yang sebelumnya kita membahas tentang akad nikah, syarat-syarat akad nikah dan sebagainya. Nah, salah satunya menyebutkan bahwa dalam akad nikah itu penyebutan mahar itu disunahkan. Jadi menyebutkan mahar, saya nikahkan dan kawinkan dan nikahkan ini bin ini dengan mas kawin gitu kan ya. Menyebutkan kata-kata mas kawin itu disunahkan. Bahasa fikihnya malah mustahab, bukan cuma sunnah, mustahab. Mustahab itu lebih disukai, jadi lebih di di atas sunnah istilahnya kayak gitu. Jadi sangat disukai menyebutkan. Tapi seandainya tidak disebutkan sekalipun, tidak apa-apa. Jadi seandainya akad nikah itu tidak ada penyebutan mahar, tetap sah, akad nikahnya tetap sah, gitu nggih. Nah, sekarang kita akan mulai bahas tentang mahar dulu. Apakah bagaimana hukumnya mahar? Jadi kemarin kita sudah sempat bahas bahwa mahar itu hukumnya wajib. Nah, karena mahar itu hukumnya wajib, dan kita kemarin juga sudah bahas bahwa mahar itu meskipun hukumnya wajib, tapi tidak termasuk dalam rukun nikah. Saya ulangi, mahar itu meskipun hukumnya wajib, jadi tidak termasuk rukun nikah. Apa maksudnya? Seandainya pada saat akad nikah itu, maharnya tidak ada, misalnya maharnya tidak ada gitu ya, nikahnya tetap sah. Nikahnya tetap sah, tapi si laki-laki berdosa. Saya ulang ya, karena si mahar ini hukumnya wajib, tapi tidak termasuk rukun, dia tidak termasuk rukun, sehingga kalau akad nikah tidak pakai mahar, nikahnya sah, tapi si laki-laki berdosa. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan mahar. Jadi itu ya, jadi jangan sampai salah paham, karena kan kita sering tuh kalau akad nikah kayak dulu yang sering kita lihat di realita gitu kan, saya kalau beberapa kali jadi khutbah nikah itu, kalau misalnya si yang nikah laki-laki, yang calon suami ini, yang ketika dia menyebutkan maharnya salah misalnya ya, yang misalnya dia nyebut saya nikahkan dan kawinkan siapa bin siapa dengan dengan mahar atau dengan mas kawin harusnya seperangkat alat sholat, dia salah nyebut seperangkat alat sekolah itu. Saya pernah lihat videonya ada yang seperti kayak begitu, seperangkat alat sekolah itu, langsung yang lihat itu tidak sah diulang. Padahal jangankan menyebut mahar salah, tidak pakai mahar saja nikahnya itu sah, cuman si laki-laki berdosa karena hukumnya wajib. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau pada saat akad nikah salah nyebut mahar itu tetap sah. Jangankan salah sebutnya mahar, salah sebut calon pengantin aja loh, hukumnya tetap sah. Tetap sah. Selama orang-orang tahu yang dimaksud yang dinikah itu si wanita yang itu, semuanya paham gitu loh. Nah, itu tetap hukumnya sah. Nah, kembali lagi, mahar ini hukumnya wajib karena tidak termasuk dalam rukun nikah, sehingga
meskipun akad nikahnya itu tidak pakai mahar, akad nikah tetap sah, tapi si laki-laki berdosa karena tidak bisa memberikan mahar. Nah, lalu apa di dalam, lalu kenapa ada hikmah mahar dalam Islam? Begini, sebelum Islam turun, jadi apa ya? Sebelum Islam turun itu, apakah belum ada mahar, Ustadz? Sudah, tapi mahar itu sebelum Islam turun itu ditentukan oleh orang tua, si bapak. Jadi bapak atau ibunya yang menentukan, terus mahar itu tidak diberikan ke si wanita. Ternyata mahar itu dulu diberikan kepada orang tuanya dan akhirnya sama dihabiskan oleh orang tuanya, bukan si wanita yang menghabiskan. Wanita sama sekali tidak mendapat mahar dari laki-laki zaman sebelum Islam datang. Makanya ketika Islam datang, ketika Rasul mendatang bahwa syariat itu dipotong, apa syariat itu dibenerin. Kenapa? Karena dalam tanda petik ya, wanita itu merugi gara-gara itu. Makanya tadi hikmah mahar itu bentuk permuliaan Islam terhadap wanita. Karena dulu begitu, wanita itu tidak bisa ngapa-ngapain. Maaf ya, mungkin jenengan kalau belajar siro, dengar siro zaman dulu ya, zamannya Rasul itu kan Yun Sewu ya, wanita itu seakan-akan kan makhluk nomor sekian, makhluk nomor satu itu laki-laki, sehingga wanita tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, itu kan zaman itu kan begitu. Bahkan jenengan tahu ya sejarahnya zaman itu kalau ada seorang orang Quraisy punya anak wanita itu malu, waduh kok dia anak wedok itu Yun Sewu ya, terus dibunuh karena menurut mereka anak yang terhormat itu laki-laki, ya kan gitu. Dulu wanita itu sangat direndahkan di zaman itu sebelum Rasul datang. Makanya ketika Islam muncul, wanita itu dimuliakan dengan cara apa? Salah satunya diberikanlah syariat yang namanya mahar. Laki-laki wajib memberikan mahar kepada wanita atau istrinya itu. Nah, karena dulu mahar itu tidak diberikan kepada si wanita, tapi diberikan kepada bapaknya wanita. Nah, jadi hikmahnya mahar itu salah satu bentuk kemuliaan Islam terhadap wanita. Terus yang kedua hikmahnya mahar itu kecepatan ngomongnya, ikatan yang kuat. Kalau bahasa Al-Quran kan misakon ghalido gitu kan ya, ikatan yang kuat. Ketika diberi mahar itu membuat kalau dalam bahasa kita tuh wanita aku dihargai. Makanya kan dalam budaya tertentu, dalam budaya tertentu kalau jenengan di beberapa pulau di Indonesia, kalau Jawa kan nyendak gitu kan ya, beberapa pulau sih, kalau di Lamongan tempat saya dulu sama istri saya itu, di beberapa daerah malah kebalikannya. Jadi bahasanya kalau orang sopan ini ya, bahasanya itu kayak dibeli gitu, perempuan itu harus dibeli, maksudnya harus ada mahar yang mahal. Oke ya, meskipun kita sama-sama paham bahwa hadisnya itu sebaik-baik wanita adalah seringan-ringan mahar, itu betul ya, itu betul. Saya cuma bilang bahwa jangan sampai hadis ini dipakai oleh para kaum laki-laki sehingga mereka ketika melamar seorang wanita itu pakai mahar yang paling murah. Justru kebalikannya, karena ini kalimatnya ikatan yang kuat, itu justru disuruh mahal yang paling mahal. Mahar, makanya kalau nanti kita belajar nanti setelah ini ada bab nafkah, itu dibedakan orang yang nyun sewu, yang berkecukupan atau orang yang kurang cukup, itu nafkah minimalnya itu ternyata beda. Ternyata beda. Nah, jadi hikmahnya mahar itu ikatan yang kuat, maka jangan heran di beberapa budaya itu laki-laki itu disuruh memberikan mahar yang mahal gitu ya, meskipun kadang terlalu berlebihan, maksudnya sampai memberatkan si kaum laki-laki, tapi hikmahnya itu ada ikatan yang kuat. Oke, kalau saya dulu bilang wanita itu asal muasalnya itu patuh terhadap bapak. Asal muasalnya wanita itu patuh terhadap bapak. Tiba-tiba setelah menikah, ketaatan kepada bapak ini hilang. Wanita itu tiba-tiba taatnya kepada suami. Nah itu loh, perubahan ketaatan dari bapak menuju suami itu tidak gratis, harus bayar. Tidak ada ceritanya yang awalnya surganya wanita itu bapaknya, orang tuanya, tiba-tiba berubah menjadi surganya wanita itu istrinya, suaminya. Nah itu pasti bayar, ada bayarannya. Nah bayarannya itu namanya mahar. Itu hikmahnya mahar, ikatan yang kuat. Lalu yang ketiga, hikmah mahar adalah wujud bentuk kepemimpinan suami ya, tadi yang saya sampaikan tadi ya, wanita itu harus taat kepada suami. Nanti yang kemarin kita pernah bahas taslim sama istimta, nanti disebut lagi. Oke, jadi ini mahar, tentang mahar, hukum dari mahar wajib, hikmahnya mahar, 3 hal ini. Lalu selanjutnya, setelah hukum dari mahar, kita akan bahas syarat mahar atau yang bisa dijadikan mahar. Nah, itu kan syarat mahar atau yang bisa dijadikan mahar. Yang pertama, kalau menurut pendapat dari jumhur ulama itu mayoritas, jumhur tadi mayoritas ya, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu yang bisa dijadikan mahar ada 3. Yang pertama, saman,
Samania, saman itu artinya sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli, atau kita nyebutnya uang. Sesuatu yang digunakan untuk membeli, kita nyebutnya uang, itu saman. Kalau musaman itu sesuatu yang bisa dibeli. Nah, kebalikannya. Jadi saman itu sesuatu yang digunakan untuk membeli, musaman sesuatu yang dibeli. Musaman. Jadi dalam madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, jumhur ulama, mayoritas 3 madhab ini bilang, jadi yang namanya mahar itu boleh pakai uang atau boleh pakai sesuatu yang bisa dibeli pakai uang. Ya, jadi kayak kemarin kita bahas sandal gitu kan ya. Ustadz, sandal Swallow yang paling murah ya bisa gitu kan ya. Atau sandal yang paling mahal sekalipun, aku nggak ngerti ya. Mungkin sandal Siskakul kali ya. Apa sandal yang paling mahal? Kemarin saya lihat kontennya Siskakul bikin apa kemarin, masakan 1 miliar tuh, aduh, itu nanti kalau maharnya, kalau misalnya dia muslim tuh maharnya berapa gitu ya, saya pikirnya, aduh gitu. Nah setelah musaman yang ketiga yang bisa dijadikan mahar itu ujroh itu biaya sewa atau biaya upah atas suatu jasa. Jadi ternyata mahar itu tidak melulu uang, tidak melulu yang bisa dibeli uang, tapi menurut Maliki, Syafi'i, Hambali itu ujroh itu termasuk. Jadi pengupahan itu bisa dijadikan mahar. Hanya mazhab Hanafi yang mengatakan tidak boleh. Yang namanya mahar itu harus harta. Kenapa? Mazhab Hanafi itu berpendapat kayak begini. Karena dalam sejarahnya Rasulullah itu ketika akad nikah itu selalu pakai harta, hanya menggunakan harta. Makanya mazhab Hanafi menggunakan pendapat ini. Tapi 3 mazhab yang lain, karena ada beberapa tabi'in dan tabi'in itu muridnya para sahabat, itu yang ketika menikah itu menggunakan ujroh, menggunakan jasa. Gitu. Nah, kita akan mulai bahas. Nah, bentuk-bentuknya mahar apa saja Ustadz? Nah, ini tadi ya, kalau misalnya bekerja atau jasa, bentuknya gimana? Ya jasa bekerja. Ustadz, dalilnya mana? Dalilnya dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Musa. Dulu kan Nabi Musa kan begitu. Nabi Musa kan ketika menikah kan maharnya kan dia bekerja 10 tahun toh. Benar nggak sih saya ngomong 10 tahun? Saya ingat benar nggak sih 10 tahun ya? Oh iya benar. Iya betul, 10 tahun. Asalnya 8 tahun tapi sama Nabi Musa ditambahkan jadi 2 tahun. Nah, karena beliau bekerja lalu sama mertuanya, ya jasa bekerjamu ini yang akan aku nikahkan sama anak. Kalau jenengan tahu kisahnya Nabi kisahnya Nabi Yakub juga sama. Nabi Yakub malah akhirnya istrinya 2 kan, istrinya 2 kan, adik dan kakak dinikahi bareng kan. Dan Ustadz kok boleh adik dan kakak dinikahi bareng? Ingat ya, itu syariat sebelum Nabi Muhammad. Jangan kaget. Syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya para nabi yang lain itu berbeda. Jangan tahu kalau dalam syariatnya Nabi Adam, adik kakak itu bisa menikah. Ya, syariatnya Nabi Adam. Kan adik kakak menikah gitu kan. Kalau syariatnya Nabi Adam, kalau syariat kita enggak boleh. Sama itu tadi, di syariatnya Nabi Musa, adik kakak langsung dinikahi bareng, itu boleh. Syariatnya Nabi Nabi Musa. Syariatnya Nabi Yakub. Syariatnya Nabi Yakub. Kalau kita tidak boleh, langsung dirabi loro karone tidak boleh. Tidak boleh, itu nggih. Haram karena sudah menjadi mahram. Kalau jadi mahram. Nah, itu. Jasa bekerja itu jadi misalnya begini, itu contohnya Nabi Musa ya. Jadi pembantu selama 10 tahun, akhirnya ketika selesai masa bantuannya selama 10 tahun itu akhirnya itu tadi dia dinikahkan dengan putra. Kalau Nabi Yakub dulu saya ingat 7 tahun. Begitu nggih. Jadi itu jasa bekerja. Terus yang kedua mengajarkan Al-Qur'an. Nah, ini yang orang sering salah paham. Jadi yang bisa dijadikan mahar itu mengajarkan Al-Qur'an, bukan hafalan Al-Qur'an. Ya, saya ulangi. Yang dijadikan mahar itu bukan hafalan Quran, tapi mengajarkan Al-Quran. Maksudnya gini, mungkin kita punya bacaan Quran yang bagus, yang bukan hanya tartil, tapi tajwidnya juga bagus, iramanya juga bagus, dan mungkin calon istri kita, dia belum bisa seperti itu, maka itu bisa dijadikan mahar. Jadi nanti kamu tak ajari cara baca Al-Quran. Nah, itu bisa jadi mahar. Tapi kalau ini hafalan Quranku jadikan mahar, itu tidak bisa.
Meskipun ada beberapa ulama kontemporer yang bilang itu bisa, tapi jumhur ulama mayoritas 4 mazhab mengatakan tidak bisa. Yang boleh dijadikan mahar itu mengajarkan Al-Quran. Ya gitu ya. Nah ini saya sampaikan. Yang berpendapat seperti itu adalah Syafi'i dan sebagian Hambali. Jadi beliau bilang kalau mengajarkan Al-Quran itu satu syaratnya harus ditentukan. Misal ngomong nanti tak ajarin satu surat Al-Baqarah. Nah itu loh. Jadi harus disebutkan mahar saya nanti mengajarkan membaca Al-Quran sampai satu juz atau satu Al-Baqarah misalnya kayak gitu. Nah itu harus disampaikan di awal. Terus yang kedua bisa dijadikan nilai ekonomi. Maksudnya begini, nanti aku mengajarkan kamu bacaan Al-Quran gitu kan ya. Piro seayat. Nah itu loh, itu tidak bisa dijadikan nilai ekonomi. Maksudnya kayak gimana? Begini, biasanya guru ngaji itu kan dia dibayar ketika dia mengajarkan nggak cuma 1 atau 2 ayat. Setelah dia mengajarkan berbagai macam banyak ayat, baru dibayar oleh orang tuanya kan gitu kan ya. Jadi pengajaran baca Al-Quran tadi itu bisa digantikan nilai ekonomi. Oke, maka kalau misalnya ada seorang laki-laki ingin melamar seorang wanita dan memang dia maharnya itu ingin mengajarkan Al-Quran, maka yang jelas mengajarkannya itu tidak bisa 1 ayat 2 ayat. Karena di sini disampaikan para ulama Syafi'iyah dan Hambali yang mengatakan bahwa yang diajarkan, bacaan ayat Al-Quran diajarkan itu harus bisa dijadikan nilai ekonomi. Maksudnya ya kayak orang ngajar ngaji gitu loh. Kayak guru les ngaji gitu loh. Ya, bisa dipahami ya. Jadi bisa dijadikan nilai ekonomi. Nah, kalau Hambali yang lain mengatakan tidak bisa. Al-Quran tidak bisa dijadikan mahar. Cuman jasa bekerja doang yang bisa dijadikan mahar. Nih, kalau Hanafi kan jelas ya. Hanafi, nggak bisa. Yang dijadikan mahar itu cuman benda, harta. Gitu. Selain benda atau harta, mau jasa kayak ngajar Quran, tidak bisa. Itu Hanafi. Ya, ini bahasan tentang mahar. Gitu ya. Lalu berapa batas minimal mahar gitu nggih? Berapa batas minimal mahar? Yang pertama batas minimal mahar dari Syafi'i dan Hambali tidak ada batas minimal. Tidak ada batas minimal. Tapi menurut Hanafi dan Maliki batas minimalnya itu 10 dirham. Batas minimalnya itu 10 dirham. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul angka 10? Karena dulu di zaman para sahabat itu Imam Malik, seperti yang kita tahu ya, Imam Malik itu kan tinggalnya di Madinah. Imam Malik itu lahir di Madinah, meninggalnya di Madinah. Jadi bisa bilang beliau itu seumur hidupnya dibaktikan di Madinah. Nah, Imam Malik itu melihat para sahabat sama anak-anaknya sahabat yang masih hidup. Jadi yang sudah sepuh-sepuh, tua-tua, gitu kan ya, sahabat-sahabat sudah sepuh-sepuh sama anak-anak sahabat yang masih hidup itu beliau melihat langsung bahkan belajar langsung juga sama mereka, dan beliau melihat ternyata para sahabat itu akad nikah itu rata-rata minimalnya itu 10 dirham. Maka beliau yang ngomong, berarti batas minimalnya mahar itu 10 dirham. Kalau jangan tanya 10 minimal dirham itu berapa ya Ustadz ya, saya nanti tak cari ini ya, saya enggak hafal ini 1 dirham itu berapa rupiah. Nanti tinggal di googling aja sih ketemu nanti. 1 dirham itu berapa rupiah, tinggal dikalikan 10. Itu menurut Hanafi dan Maliki. Untungnya orang Indonesia ini bermadzhab Syafi'i ya, jadi tidak ada batas minimal. Kalau Syafi'i dan Hambali, Ustaz kenapa kok Syafi'i dan Hambali pakai kaidah tidak ada batas minimal ya? Karena kita tahu Ali bin Abi Thalib itu melamarnya dari baju besi kan, melamar Fatimah itu kan pakai baju besinya kan, dan beberapa sahabat seperti itu, ada yang cincin besi, ada yang sandal gitu kan ya, dan sebagainya. Begitu nggih. Lalu batas maksimal. Nah, ini yang menarik. Kalau minimal ada yang ngomong batas minimalnya ada, kalau maksimal lihat ya, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan tidak ada batas maksimal. Jadi kalau Anda sekaya Atta Halilintar, Asyaf gitu kan ya, Anda mau ngasih mahar bertriliun-triliun, it's okay karena tidak ada batas maksimalnya. Makanya kan tadi kan kita bilang bahwa laki-laki yang paling baik itu yang bisa ngasih mahar yang paling mahal. Kenapa kok tiba-tiba ngomong tidak ada batas maksimal? Karena memang Rasulullah seperti itu. Bahkan Umar itu pernah kepelisut omong. Ceritanya Umar itu pernah kepelisut omong. Jadi ketika beliau melihat sebuah realita, jadi kan Umar kan beberapa kali fatwanya itu berbeda dengan Rasulullah. Di zaman Rasulullah itu talak itu harus urut. Talak 1 dulu. Kalau balik rujuk lagi talak 2. Kalau rujuk lagi talak 3. Dia harus urut. Tidak bisa langsung tak talak 3, itu tidak bisa. Di zaman Rasulullah seperti itu. Tapi di zaman Umar ngomong
Boleh, talak 3 langsung boleh. Kenapa? Karena Umar itu melihat langsung realita di zaman itu orang-orang seneng dulinan, mainan kata-kata talak. Jadi sedikit-dikit istrinya, oh tak talakon kok begitu. Dan Umar, wah ini bahaya ini kalau dikit-dikit ngomong talak, banyak terjadi perceraian. Maka Umar berfatwa itu. Dan fatwanya Umar itu sampai sekarang dipakai oleh 4 madzhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu menyetujui itu. Bahwa boleh langsung mentalak 3 langsung. Nah itu kan kita lihat ya, Umar berfatwa berbeda dengan Rasulullah. Jangan bilang Umar beda ya tak kaplok gue nggak ada apa-apanya dengan Umar ya. Umar yang disebut Umar Al-Faruq kok. Apakah Umar tidak mengikuti Rasulullah? Loh, Umar itu paling ngerti ilmu tafsir, Umar itu paling ngerti ilmu fikih. Jadi kalau Umar berfatwa seperti itu pasti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan pasti sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Yaitu tadi ya Umar ngelihatnya realita, oh sembarangan nih laki-laki, dikit-dikit dikit-dikit talak. Nah, ini Umar yang untuk batas mahar ini, batas maksimal. Umar pernah kepleset lidah. Jadi ketika Umar itu di mimbar, pada situ lagi di mimbar, karena beliau melihat realita beberapa wanita itu meminta mahar terlalu tinggi, padahal Rasulullah itu Rasulullah itu pernah ngomong sebaik-baik wanita adalah yang seringan dari mahar. Makanya Umar ngomong, maka batas maksimalnya wanita, maharnya wanita itu 400 dirham. Jadi itu ngomong di depan banyak orang itu. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita angkat tangan, wahai Umar, kenapa Anda melarang sesuatu yang sama Allah tidak pernah dilarang? Akhirnya beliau menyebut ayatnya bahwa laki-laki berikanlah yang paling banyak hartamu kan gitu, suruh memberikan nafkah. Diberikan uang harta yang banyak untuk istrimu. Nah, di situ loh disebutkan tidak ada batasnya. Akhirnya Umar memohon ampun, astagfirullah. Dia ngomong astagfirullahaladzim. Beliau akhirnya ngomong, saya meralat ucapan saya. Beliau minta maaf, saya salah. Saya meralat ucapan saya. Jadi para wanita berhak mendapatkan berapapun mahar. Jadi tidak ada batas mahar. Tidak ada batas maksimal mahar. Terserah sekuat-kuatnya laki-laki. Nah, begitu ya. Jadi ini dari sini kita belajar tentang ya memang wanita Yunsa ya. Kualitas seorang wanita itu unlimited gitu loh. Jadi ya memang maharnya tidak ada maksimalnya, terserah wis sakarepe wong lanang mau ngasih mahal. Karena memang kualitas wanita unlimited. Itu tadi yang saya bilang ya, ada bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Itu pelajaran pertamanya. Pelajaran yang kedua dari kisah ini, Umar itu adalah pemimpin yang nggak malu mengakui kesalahan. Bayangkan itu di depan publik itu. Dan itu tidak sekali kayak gitu. Yang kedua kan kalau dengar ceritanya Gus Bah itu kan juga begitu. Ketika diingatkan oleh seorang wanita juga. Itu beliau minta maaf, Umar minta maaf. Bayangkan ya, itu minta maafnya teman-teman, minta maafnya beneran itu, enggak pakai teks gitu kan ya. Enggak usah bahas sopo gitu kan, minta maaf pakai teks, enggak usah bahas sopo ya. Bu tadi disomasi ya. Ya begitu pokoknya inti gitu ya. Jadi itu batas minimal mahar dan batas maksimalnya mahar. Ustaz, Lalu ngapunten. Nggih. Ngapunten ini PPT-nya bisa di full screen. Full screen? Oh, gak kelihatan ya? Kelihatan kalau yang di HP. Oh, iya sebentar. Kalau ini kecil ya. Gini, ini kelihatan? Iya, kelihatan. Oh, ya. Oke, maaf. Kok sampai sini. Nah, ini ya. Nah, itu tadi sekilas tentang mahar ya, teman-teman ya. Jadi kita belajar mahar itu satu tentang hukumnya mahar, yang kedua hikmahnya mahar, yang ketiga syarat-syaratnya mahar, yang keempat kita bahas kalau mahar itu berupa jasa apa saja yang bisa dipakai sebagai mahar, lalu yang kelima kita belajar batas minimal dan maksimal mahar. Nah, mahar ini di dalam bab fikih mesti pasangannya sama nafkah, mesti itu. Kalau membahas mahar mesti ada hubungannya dengan nafkah karena bicaranya tentang harta. Mesti ini kalau membahas mahar mesti bahasnya itu tentang pasti ada hubungannya dengan nafkah. Sama seperti kalau kita dulu bahas wudu, mesti ujung-ujungnya bahas tayamum. Tidak bisa dipisahkan itu. Ya, seperti kamu dan dia yang tidak ketemu-ketemu ya. Kita tinggal celuk jumbluman ya. Baik, yuk. Jadi kita sekarang akan mulai bahas nafkah. Nah, sama kan kayak mahar tadi.
nafkah dan mahar itu hukumnya wajib. Kita kan kemarin pernah bahas ya bahwa nyun sewu, ketika salah satu di antara ini tidak dilakukan, apa itu mahar dan nafkah, salah satu dari ini tidak dilakukan oleh laki-laki, maka nyun sewu, wanita boleh menolak. Maksudnya menolak itu meskipun sudah menikah, karena akad nikahnya sah, toh, wanita boleh menolak ketika diajak hubungan suami istri. Jadi ketika tidak dinafkahi itu, misalnya gak dikai saulan, gak dikai nafkah, gitu misalnya, ya, gak dikai nafkah, duit atau dulu gak dikasih mahar, itu wanita boleh untuk menolak. Boleh, dia tidak dosa kalau menolak. Kenapa? Karena haknya sebagai wanita tidak dipenuhi. Nih, jadi begitu ya, laki-laki aja sembarangan ya, ojo kon wedok kudu nurut sampe aku, tapi tidak pernah ngasih nafkah. Yo, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Tetap laki-laki kewajibannya nafkah. Nah, apa sih yang menyebabkan nafkah itu wajib? Nah, ini kita nanti akan bahas satu-satu. Yang menyebabkan nafkah menjadi wajib bagi laki-laki, nomor satu adalah akad. Ketika terjadi akad, menurut Imam Abu Hanifah, ya itu akhirnya nafkah jadi wajib. Yo gelem gak gelem kon wis akad kok kudu ngeramut, maaf kalau orang sopan, bahasa orang sopannya begini. Gelem gak gelem kon kudu ngeramut, seneng gak seneng wis kok akati kok. Sudah kamu nyun sewu. Anda sudah menginikan beban bapaknya kok, sudah mengakati, maka mau tidak mau harus nafkahi. Jadi menurut madzhab Hanafi itu akad. Jadi yang menyebabkan nafkah itu jadi wajib itu karena akad menurut madzhab Hanafi. Tapi menurut madzhab Maliki dan sebagian Syafi'i, saya ulangi, menurut madzhab Maliki dan sebagian Syafi'i dan Hambali, itu yang menyebabkan akad jadi wajib itu namanya tamkin. Ustaz, tamkin itu apa sih? Menetap. Tamkin itu menetapnya seorang wanita bersama laki-laki. Jadi istri itu ikut suaminya. Jadi yang bikin jadi wajib itu bukan akad. Jadi nafkah itu jadi wajib bukan karena akad. Nafkah itu jadi wajib kalau menurut Maliki, Syafi'i, Hambali itu karena menetapkan tamkin. Tapi kalau tidak menetap bersama, nggak perlu menafkahi. Ustadz, apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah dulu ketika menikahi Aisyah, pertama kali menikahi Aisyah itu kan nggak tinggal serumah tuh. Rasulullah masih di rumahnya, Aisyah masih di rumahnya Abu Bakar. Nah itu kan Rasulullah tidak menafkahi Aisyah itu. Rasulullah tidak menikahi Aisyah. Makanya baru ketika Aisyah sudah bersama Rasulullah, serumah sama Rasulullah, baru muncul yang namanya nafkah. Nah ini jadi nafkah itu jadi wajib menurut Maliki, sebagian Syafi'i dan Hambali itu ngomong karena tamkin, karena menetapnya seorang wanita dengan suaminya. Nah itu penyebab menjadi wajib. Lalu sebagian Syafi'i, kalau tadi itu mayoritas Syafi'i, kalau ini sebagian Syafi'i itu ngomong akad dan tamkin. Ustadz, bedanya sama yang nomor 1 dan nomor 2 apa Ustadz? Kok ini ngomong akad dan tamkin begini? Bagi sebagian Syafi'i ini ngomong begini, yang dimaksud penyebab wajibnya nafkah itu sebenarnya akad. Sebenarnya akad, tapi dibayarkan ketika tamkin. Nah, bedanya sama nomor 1 dan 2 itu yang nomor 3 ini sebagian Syafi'i ngomong, jadi yang orang itu wajib bayar nafkah itu sebenarnya semenjak akad itu sudah wajib bayar nafkah, tapi nanti dibayarkan ketika tamkin. Maksudnya gimana Ustadz? Begini nyun sewu, ada suami istri akad nikah, bleng. Tapi setelah akad nikah itu ternyata ndak serumah gitu ya. Misalnya serumah itu baru setahun kemudian baru serumah. Nah, nafkahnya itu dihitung dari setahun itu berarti 12 bulan ya. 12 bulan berarti misalnya nyun sewu, dia nafkahinya misalnya sebulan itu 3 juta misalnya gitu ya. Berarti 3 kali 12 36 juta. Jadi ketika mereka menetap di satu rumah, si laki-laki itu wajib bayar 36 juta. Karena setahun yang kemarin itu tetap harus dibayar meskipun tidak serumah, tapi bayarnya pada saat serumah atau menetap kalau dalam bahasa fikih tamkin. Nah, gitu ya. Jadi kalau dalam dalam madzhab Hanafi yang menyebabkan jadi wajib itu karena akad, kalau dalam madzhab Maliki, terus madzhab Syafi'i, terus madzhab Hambali itu karena menetap atau tamkin. Tapi yang terakhir, yang ketiga, minoritas ini sebagian Syafi'i bilang ya nafkah atau nafaqah itu ya karena akad dan tamkin, dua-duanya. Tapi akad itu harus dibayar, tapi dibayarkannya pada saat tamkin.
Itu ya. Jadi itu tentang akad. Tentang nafkah atau nafako. Oke ya. Nah, lalu apa syaratnya wanita berhak menerima nafkah? Saya ulangi, apa syaratnya wanita berhak menerima nafkah? 1, dewasa. Ternyata yang dimaksud dewasa di sini teman-teman itu bukan dewasa harus usia sekian atau harus balik, bukan. Jadi jelas ya yang namanya balik kan Yun Sewu. Jelas balik. Cuman yang dimaksud dewasa ini belum tentu balik itu dia dianggap dewasa. Ternyata dalam fikih di sini yang dianggap dewasa adalah bukan dewasa secara sifat gitu enggak ya, tapi yang dimaksud dewasa di sini adalah kesiapan dia Yun Sewu untuk apa namanya? Untuk diajak hubungan suami istri. Jadi dia sudah siap ketika diajak hubungan suami istri, ketika Yun Sewu diajak ke kamar, diajak dan dia sudah siap, maka dia baru berhak menerima nafkah. Jadi ternyata dimaksud dewasa itu dalam bahasa fikih ini itu kesiapan seorang wanita ketika diajak ke ranjang. Yun Sewu ya. Di Islam tuh bahkan urusan begini aja diatur detail. Ya nanti apalagi kalau jangan belajar bab jima ya, geleng-geleng itu diatur detailnya banget. Detail banget. Saya Yun Sewu ya, saya ngomong ke orang sopan. Bahkan kalau seorang suami istri habis hubungan suami istri terus misalnya kalau bahasanya Yun Sewu katanya bahasanya orang-orang itu embo mau melakukan hal lagi kayak gitu lagi kan sunnahnya itu suruh wudhu dulu. Astagfirullah. Suruh mandi besar dulu. Sampai begitu loh, sampai ada aturan kayak begitu. Suruh mandi besar. Dia bilang, Ustadz kesuwen, Ustadz selaka demen ya urusanmu ya untungnya enggak wajib ya, cuman sunnah. Suruh mandi besar dulu. Kalaupun misalnya setelah mengakhiri, maksudnya Yun Sewu setelah selesai hubungan suami istri atau jima itu segera dibersihkan tubuhnya. Itu ada sunnah-sunnahnya dan sebagainya. Bayangkan untuk urusan begitu saja ada aturan mainnya. Saya kemarin diguyoni istri saya, gayamu ya Kak tahu moco Qurratu Uyun kan ada kitabnya, kalau di anak pesantren kan tahu itu Qurratu Uyun namanya, kitab yang membahas yang kayak gini tuh detail. Kalau itu malah detail banget. Yang belum nikah enggak usah nyari ya, yang belum nikah enggak usah nyari. Yang sudah mau akan menikah ya silakan, karena Qurratu Uyun itu bukan cuma bahas fikihnya tapi memang all dibahas tentang jima itu all dibahas. Mari ini digelek tentang PDF ya. Qurratu Uyun. Saya tidak tahu ada terjemah bahasa Indonesianya enggak. Saya tidak tahu, saya belum nyari. Rata-rata kalau yang kitab itu berbahasa Arab. Yang PDF itu berbahasa Arab. Kalau yang berbahasa Indonesia, kalau yang berupa buku begini kayaknya bahasa Indonesia sudah ada. Kalau yang PDF semuanya berbahasa Arab, saya sudah ngecek. Qurratu Uyun itu bahasa Arab semua. Jadi aman lah ya. Yang mau baca harus belajar bahasa Arab dulu ya. Gitu. Jadi itu syarat wanita menerima nafkah yang pertama itu kedewasaan. Yang dimaksud dewasa di sini adalah kesiapan dia ketika diajak hubungan suami istri itu ya. Terus yang kedua taslim, dia berhak menerima nafkah ketika terjadi taslim. Masih ingat ya kemarin kita bahas taslim itu penyerahan diri. Istilahnya Yun Sewu kalau bahasa kasar, ini bahasa kasarnya ya. Dia pakno bojo ae, dia pakno ae mbek bojone gelem apa nurut. Nah itu taslim. Maksudnya bukan dolim ya, jadi dipukuli, bukan begitu ya. Disiksa, bukan itu taslim. Maksudnya suaminya mau, si laki-laki mau kok jaluk opo ae sing wedok nurut. Nah itu namanya taslim, penyerahan diri. Bahasa kasarnya itu sakarpi sing lanang. Tapi ingat ya, sekali lagi kalimat ini yang dimaksud sakarpi itu bukan yang dolim, bukan yang menyiksa gitu ya. Itu yang kedua, syarat dia berhak menerima nafkah. Lalu yang ketiga, akad nikahnya sah. Nah, gitu. Ustadz memang ada akad nikah gak sah yang kemarin kita bahas rukun-rukunnya itu ya. Kalau rukun tidak terjadi, akad nikah tidak terjadi. Begitu, ini kita bicara tentang syarat menerima nafkah. Lalu bagaimana tentang nilai nafkah itu sendiri? Nah, ini yang kita tadi awal-awal bahas ya. Bagaimana dengan nilai nafkah itu sendiri? Jadi yang pertama, dalam pendapat Hanafi. Jadi kalau bicara nilai nafkah ini Imam Syafi'i, kalimat saya salah. Madzhab Syafi'i itu terbagi menjadi 4. Bayangkan, padahal sama-sama madzhab Syafi'i, tapi ulamanya itu terbagi menjadi 4. Jadi kalau bilang, Ustadz kok bisa madzhabnya Syafi'i, tapi kok tidak ngikuti Imam Syafi'i? Jangan kaget. Kaidah fikih itu begitu. Kaidah fikih dalam madzhab itu ada 2. Yang pertama itu taklidnya itu qaul. Taklid qaul. Jadi taklid qaul itu pokoknya Imam Syafi'i ngomong apa, atau Imam Abu Hanifah ngomong apa, aku nurut. Nah itu namanya taklid qaul. Itu namanya taklid qaul, ngikuti
apapun perkataan Imam Syafi'i atau apapun perkataan Imam Abu Hanifah atau apapun perkataan Imam Malik itu namanya taklid qaul. Nah, ada metode yang kedua namanya taklid manhaj. Taklid manhaj itu taklid metode, taklid usul fikihnya. Jadi tata cara main fikihnya Imam Syafi'i itu kayak gimana. Nah, ini kenapa kok mazhab Syafi'i ini bisa beda-beda kayak gini? Karena mereka mayoritas ya, jumhur ulamanya baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu mereka tidak taklid sama ucapannya imamnya, bukan. Mereka itu taklidnya sama metode imamnya. Jadi bukan taklid terhadap ucapan imamnya. Makanya orang sering salah paham ini. Katanya ikut mazhab, tapi ngomong musik halal. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi gitu, Imam Abu Hanifah itu ngomong musik haram. Karena Imam Malik ngomong juga musik haram gitu. Imam Ahmad bin Hanbal itu juga ngomong musik haram. Kalau Imam Syafi'i cuman kalimatnya sampai dikata-kata tidak suka, tidak sampai haram. Kalau ada ngomong haram itu di kitab yang kalimat tulisannya Imam Syafi'i sendiri itu tidak sampai kalimat haram, cuman aku membenci musik begitu memang. Nah, tapi kok sekarang murid-muridnya Imam Abu Hanifah, murid-muridnya Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Malik, murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kok malah mengatakan musik itu halal? Lu kok beda sama imamnya? Nah, itu tadi. Mereka bukan ikut qaul atau perkataannya, mereka itu ikut metodenya, cara menyimpulkan hukum fikihnya. Kenapa kok Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal ngomong musik itu haram? Karena di zaman mereka, kalau dengerin musik itu harus di lapangan, ada konser musiknya itu jam 6 sampai jam 6, 12 jam. Jadi maghribnya hilang, isanya hilang, subuhnya hilang. Jadi di zaman itu kalau orang dengerin musik itu tidak bisa dari rumah. Kalau orang mau dengerin musik, zaman itu belum ada radio, ya teman-teman. Jangan bahas Spotify, YouTube, tidak ada. Di zaman itu orang kalau dengerin musik itu ya harus ke lapangan, dengerin konser musik. Nah, itu mereka kalau dengerin musik itu jam 6 malam sampai jam 6 pagi, ya itu maghrib hilang, isya hilang, subuh hilang. Satu, itu menyebabkan akhirnya para ulama-ulama mazhab saat itu, imam mazhab ngomong haram, itu satu yang pertama. Nomor dua, di zaman itu kalau yang namanya konser musik, wis karuan wis lanang wedok campur dari siji. Kalau jangan lihat di beberapa konser-konser musiknya nasidnya Islam kan dipisahkan laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Ini enggak campur dari siji. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nomor tiga, salah satu penyebabnya, di zaman itu kalau sudah ada konser musik, itu mesti mendem. Mesti, itu sudah bisa dibilang 100% mesti mendem. Nah, kalau sudah mendem, kalau sudah mabuk, pasti ada lanjutannya, mesti ada zina. Nah, itu sebabnya Imam Madzhab dulu, Hanafi, Maliki, Hambali itu mengatakan musik itu haram. Karena di zaman itu, realitanya, kenyataan musik zaman itu kayak begitu. Yang menyebabkan haramnya banyak. Nah, sedangkan para murid-muridnya imam ini, murid-murid imam para ulama Madzhab itu melihat realita pada saat mereka, maksudnya dalam kondisi yang mereka, dengerin musik harus seperti itu. Dengerin musik bisa di rumahnya masing-masing, pakai alat musiknya masing-masing, kecapi lah, seruling lah, atau apalah namanya. Makanya mereka bilang, oh enggak sampai kaidah haram, mubah. Meskipun mayoritas dari mereka ngomong tidak disukai, tidak suka itu, kalau mungkin bahasa kita makruh, tidak suka. Cuma enggak sampai kaidah haram. Nah, lihat ya, ini antara murid dan guru bisa beda ya, karena itu tadi, murid-muridnya itu bukan taklid terhadap kalimatnya para imamnya, tapi ngikuti bagaimana menyimpulkan hukum fikihnya. Kalau bahasa kita itu taklid manhaji, mengikuti metodologinya. Oke ya. Nah, sekarang kita balik lagi. Nilai nafkah, nanti jangan lihat bahwa dalam mazhab Syafi'i nilai nafkah itu terbagi menjadi 4 pendapat. Nah, ini ya. Pendapat pertama, Hanafi, Maliki, sebagian Syafi'i dan Hambali, nilai nafkah itu tidak ada standarnya. Terserah sakarepmu, tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Kan rata-rata dari kita ngikuti yang ini. Rata-rata dari kita ngikuti yang ini. Tidak ada standarnya. Jumhur ulama kayak begini, tidak ada standarnya. Pendapat yang kedua, ini kalau ini jumhurnya Syafi'i, mayoritas Syafi'i, itu bilang 1 mud gandum. Ustaz, 1 mud itu berapa? Ustaz, 1 mud itu segini loh, kegemen gini loh. Ini sak kegeman gini, 1 mud itu sak kegeman. 1 mud gandum. Kalau orang kaya 2 mud gandum. Jadi nafkah minat, ingat ya, ini maksud 1 mud gandum itu per hari loh ya, bukan per bulan. Jadi per hari itu nilai nafkahnya untuk seorang laki-laki itu harus 1 mud gandum kalau orang biasa, kalau orang kaya minimalnya 2 mud gandum. Itu pendapatnya mayoritas mazhab Syafi'i, jumhur ulama Syafi'iyah.
Ya gitu ya. Lalu pendapat yang ketiga, sebagian Syafi'i lagi itu mengatakan nafkah itu jumlah batasan minimalnya ditetapkan negara. Nah, mungkin yang tanya lu, kok pakai kaidah ditetapkan negara begini? Di dalam Islam itu negara memainkan peranan penting dalam aturan-aturan Islam dalam masyarakat. Contoh paling simpel begini. Yang menentukan seseorang atau lembaga berhak menjadi amil zakat itu kan negara. Oh iya, kamu uji verifikasi lulus boleh jadi amil zakat. Dan ini bukan hanya sekarang, teman-teman. Di zaman dulu, zamannya para ulama-ulama terdahulu itu kalau ada lembaga amil zakat, itu yang menetapkan pemerintah. Jadi nggak bisa aku aja jadi amil zakat, enggak. Ya mereka mengajukan itu dilihat kelayakannya. Oke, kamu amanah, kamu fikihnya bagus, maka ya sudah, kamu bisa jadi lembaga amil zakat. Nah, itu contoh satu. Jadi penetapan lembaga yang berhak, bukan hanya lembaga, perorangan atau lembaga yang menjadi amil zakat, itu negara yang punya hak. Apalagi contoh lagi bahwa negara itu ternyata memainkan peranan penting dalam aturan Islam, dan itu aturan Islam syariat Islam itu memang aturan lainnya begitu ya. Negara itu bertanggung jawab terhadap berjalannya syariat, termasuk dalam syariat itu sendiri negara. Contoh lagi dalam hal pernikahan, lihat ya, kalau si wanita ini tidak punya wali, gak duwe bapak, gak duwe paman, gak punya kakek, gak punya adik laki-laki, maka kan akhirnya jadi wali siapa kan? Pemerintah. Siapa itu pemerintah? Pemerintah itu ya wali hakim. Kalau kita nyebutnya KUA itu. Nah, itu banyak sekali teman-teman yang syariat-syariat kita itu ternyata tidak serta-merta cuman hukum fikihnya itu perseorangan, kita bisa menentukan sendiri. Ternyata itu ada ikut campurnya pemerintah. Makanya jangan heran ada beberapa di antara kita tuh yang sangat getol bagaimana supaya negara ini jadi khilafah, kan begitu kan ya. Meskipun pendapat itu juga empat mazhab pun tidak menganulir atau memfasilitasi pendapat itu. Bagi empat mazhab itu kan khilafah itu nanti di akhir zaman itu memang wajib. Kalau di zaman sekarang nggak bisa. Syarat-syarat untuk terbentuk khilafah itu tidak terjadi. Begitu. Ya, tapi tetap negara itu punya wewenang dalam mengatur beberapa syariat-syariat Islam. Ya, masalah haji, penentuan hari raya itu benar. Jadi itu bukan cuma karena Indonesia atau pemerintah, enggak, itu memang dalam ukuran fikihnya begitu. Bahwa negara yang berhak untuk memerintahkan hal itu. Itu ya. Jadi pendapat ketiga itu negara yang ngomong. Halo? Ya, ada apa? Hai. Dijawab tahu. Baik. Nah, lalu pendapat keempat itu bahwa jumlah batas minimal nafkah itu sesuai adat. Jadi tiap desa atau tiap kota itu bisa beda. Bisa beda Junseo ya. Orang Surabaya sama orang Banjarmasin itu bisa beda. Minimal nilai nafkahnya bisa beda. Contoh, orang Surabaya Anda makan nasi pecel itu mungkin paling banter 15.000. Paling banter 15.000. Tapi kalau jenengan ke Banjarmasin makan nasi pecel itu bisa 25.000. Ya, karena saya pernah alami, kaget saya beli nasi pecel di sana, loh 20.000. Padahal itu kalau Surabaya bisa cuma 12-13.000. Nah, itu bisa beda sesuai adat dan istiadat masing-masing. Apalagi Yunsu, kalau Anda di Papua, bisa lebih mahal. Nah, itu pendapat keempat. Nah, ini saya sampaikan ya, dan rata-rata Syafi'iyah bisa berbeda pendapat. Cuman kalau jumhur Syafi'iyah itu tadi minimal 1 mud gandum, segini ya, 1 mud itu 1 genggaman tangan. 1 mud gandum. Kalau orang kaya 2 mud gandum. Anggun. Gitu nggih, itu nilai nafkah. Lalu yang terakhir jenis nafkah. Apa saja jenis nafkah itu? Yang terakhir kita tahu ya, pangan, sandang, papan gitu ya, makanan tadi sudah dibahas. Pakaian. Nah, ini nanti dijadikan dalil ibu-ibu nanti ini saya jelaskan ini. Pakaian dalam mazhab Syafi'i ternyata laki-laki itu punya kewajiban membelikan pakaian. Saya ulangi ya, dalam mazhab Syafi'i ternyata laki-laki punya kewajiban membelikan pakaian. Berapa kewajibannya? Membelikan pakaian minimal 6 bulan sekali. Wah, jalanan gampang, 6 bulan mah gampang ya.
6 bulan gampang ya, dia cuman kalimatnya itu membelikan pakaian 6 bulan sekali. Bukan model pakaiannya harus begini yang mahal. Enggak, pokoknya 6 bulan sekali itu laki-laki punya kewajiban membelikan pakaian. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Hambali itu setahun sekali. Teman mau tunjuk. Gitu, G. Nah, kalau Ustadz kalau beli pakaiannya sebulan sekali ya monggo-monggo saja, wong kewajibannya aja cuma 6 bulan sekali kok. Dan ingat teman-teman atau ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ya, tolong dalil ini tidak digunakan untuk memaksa suaminya, gitu nggih. Engko ya nek bojomu sugih ora apa-apa gitu ya. Nek bojomu pas-pasan ya kalau misalnya ayo ya belikan 6 bulan sekali, ya minimal yang tidak memberatkan suami lah ya. Sing iso tuku klambine sing apik sing ya lumayan lah, pokoknya menutup aurat. Gitu. Dan di sini dijelaskan juga di kitab fikih ini bukan cuman ini ya kewajiban membelikan pakaian ya. Jadi pakaiannya itu nyun sewu, misalnya lubang atau rusak, suami punya kewajiban untuk membetulkan pakaian itu. Jadi nih nyun sewu ya pakaiannya istri itu sobek, yang punya kewajiban untuk nambal itu suami, bukan wanita. Betul loh, ini di sini ada yang punya kewajiban menambal pakaian itu suami, bukan bukan wanita. Anaknya Tias nih. Ya gitu, nah kalau Ustadz kalau misalnya dia nggak bisa ya membayar orang untuk laki-laki itu membayar orang untuk benerin bajunya istrinya. Jadi ingat ya lah, kita bahas yang kemarin ya, wanita tidak punya kewajiban untuk melayani suaminya seperti pembantu rumah tangga. Maksudnya ngepel, lomba-lomba, koran, jahit, dah punya kewajiban itu. Justru itu kewajibannya laki-laki. Tapi kalau wanita membantu suaminya karena merasa sakno bojoku boleh kerja kekeselan atau suamiku kayaknya tidak bisa kalau membayar pembantu rumah tangga, ya sudahlah aku ikut membantu. Nah itu boleh, itu berhukum sunnah. Gitu ya, termasuk masalah pakaian yang bolong itu yang punya kewajiban tuh suami. Ya alhamdulillah gitu pamer ya. Saya bukan pamer. Alhamdulillah saya sudah bisa melakukan hal itu ya. Ya setrika ya sembarang kali saya melakukan sendiri. Bajunya istri saya setrika ya roto pamer iki bojoku nonton gak sih? Semoga Anda lihat ya, nanti saya disuruh setrika lagi nanti ya. Baik gitu ya. Oh tenang, istri saya di Lamongan. Sinyalnya agak jelek sih. Kayaknya nonton istri saya ini. Nonton gak sih? Kalau ya nang Google Meet gak ada bojoku ya, aman ya. Nah, yang ketiga teman-teman jenis nafkah. Jadi ternyata laki-laki itu juga punya kewajiban untuk memberikan tempat tinggal. Jadi yang dimaksud memberikan tempat tinggal itu entah ngontrak, ngekos, atau ya sudah kamu tinggal di rumahku saja atau gitu ya, atau aku belum mampu kita tinggal di rumahnya orang tuamu, itu juga itu kewajiban suami. Itu juga kewajiban suami. Bahkan kemarin saya ngikuti perbincangan para kiai dan para gus itu, beberapa dari mereka menyebutkan nyun sewu, ketika suami tidak mampu memberikan tempat tinggal karena ini termasuk nafkah kan, memberikan tempat tinggal dia tidak bisa memberikan, itu wanita bisa nolak itu. Maksudnya nolak itu diajak hubungan suami istri, itu wanita bisa nolak. Ya gitu ya. Jadi luar biasa jenengan kalau tahu Mas Mbak ya, khususnya Mbak atau ibu-ibu itu, kalau jenengan tahu hak perlindungan wanita itu lebih banyak. Sorry. Hukum perlindungan wanita dalam Islam itu lebih banyak daripada laki-laki. Wanita itu dilindungi sekali dalam dalam hukum Islam. Kalau maksudnya dalam wanita sebagai seorang istri ya, itu dilindungi sekali. Itu karena ya dulu realitanya begitu, di dalam sebelum Rasulullah datang tuh wanita itu semena-mena ditindas. Makanya Islam itu aturannya itu sangat ketat sekali untuk melindungi wanita. Oke, baik ya teman-teman. Baik, mari kita mulai diskusi. Saya rasa sampai di sini tentang mahar dan nafkah. Monggo silakan kalau mau diskusi dipersilakan. Baik, silakan yang mau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar atau enggak audionya dibuka. Kalau mau bertanya langsung sama Ustadz Naruto, silakan. Apapun selain mungkin di luar ini, mungkin mau bertanya silakan. Ada laki-lakinya kah di sini sih tak delok
Ada Oh Ustadz. ada ya. Saya kira perempuan semua ya. Kalau bab begini kan bab yang agak horor buat laki-laki biasanya. Ada ternyata laki-lakinya ya. Ya perempuan paling banyak. Nggak apa-apa. Biar paham lah ya, biar paham. Ingat ya Mas, laki-laki 6 bulan sekali ya belikan baju ya. 6 bulan ingat itu ya. Belikan baju. Terus yang ibu-ibu jangan maksa yang aneh-aneh ya. Jangan maksa beli baju yang aneh-aneh ya. Sakno bojone. Kecuali bojomu Atta Halilintar. Ayo, silakan teman-teman. Silakan ada yang mau didiskusikan silakan. Nah, ada yang bertanya ini Ustadz dari Mbak Vidya Liliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksud nafkah materi itu ada Ya. untuk istri anak, bedanya gimana Ustadz? Baik, jadi gini, yang dimaksud nafkah materi itu untuk istri. Kalau tadi disebutkan satu mut, ternyata satu mut itu untuk istri. Berarti kalau untuk anaknya ya satu mut lagi. Kalau tadi ada bahasa minimal toh ya, satu mut apa satu mut kalau dalam madzhab Syafi'i ya, tapi kan dalam dalam mayoritas madzhab kan dikatakan nggak ada standar minimal. Kalau madzhab Syafi'i standar minimal itu satu mut, satu genggaman gandum. Kalau kita kan nggak makan gandum, kita makannya beras, berarti satu genggaman beras. Maksudnya satu genggaman beras itu gini loh teman-teman, jadi bayang no, berarti kewajibannya cuma beras butuh, kewajiban itu yo beras, maksudnya beras yang sudah dimasak, ada lauk pauknya, gitu ya, itu kewajibannya begitu ya. Nah, itu untuk istri. Kalau anak ya tambah satu lagi berarti satu mut untuk anak. Gitu kewajibannya. Sama kalau nanti Ustadz punya kewajiban memberikan baju untuk istri. Ya berarti dia punya kewajiban memberikan baju untuk anak. Ya gak bojone tok. Lah anakmu gak kelamben gitu kan ya. Kalau untuk tempat tinggal ya satu tempat tinggal untuk bersama itu. Tempat tinggal. Tapi kalau untuk makanan sama untuk pakaian itu dua-duanya dua-duanya kewajiban suami. Dua-duanya. Jadi suami harus membelikan makanan untuk anaknya, memberikan makanan untuk istrinya. Sama. Jadi bukan satu mut untuk berdua, bukan. Satu mut itu untuk istri, satu mut untuk anak. Lah, Ustadz dia anaknya telu. Ya berarti satu mut untuk istri, satu mut untuk anaknya tiga itu satu semua. Jadi gitu ya kewajiban laki-laki itu, makanya kan kalau yang beneran, yang dalam artian yang belajar fikih beneran, nyun saya minta maaf kalau bahasa saya kurang sopan. Yang belajar fikih beneran dan dia merasa bahwa secara material dia tidak mampu, dia pasti tidak akan berani poligami. Tidak akan berani poligami. Kenapa? Karena dia tahu kewajibannya itu berat. Kewajibannya berat. Kecuali nyun saya kalau si laki-laki ini sangat kaya sekali, yo oke lah, dia sudah punya kemampuan itu. Tapi naik pas-pasan, terus dia poligami, tidak akan mungkin. Nyun sewu, karena kita lihat di beberapa praktek lapangan, kenyataannya kan, ada beberapa orang yang nyun sewu yang secara ekonomi tidak mampu, tapi dia malah berpoligami. Padahal itu tidak baik. Karena dia tidak mampu nafkahi. Ya gitu ya. Jadi yang dimaksud nafkah kepada anak dan kepada anak-anak kepada istri itu beda-beda, satu untuk anak, satu untuk istri. Begitu nggih? Baik, monggo ada lagi silakan. Lagi Ustadz dari Vivin Rahma Ramadhani. Assalamualaikum Ustadz. Apa suami juga perlu memberikan nafkah untuk orang tua istri? Baik, gini. Jadi bahasanya itu bukan nafkah. Bahasanya bukan nafkah. Bahasanya itu gini. Kayak saya punya kewajiban untuk memberi ke memberi ke orang tua saya. Itu punya kewajiban saya karena saya masih jadi seorang anak. Sama seperti saya juga punya kewajiban untuk memberi ke mertua saya. Iya, sama. Karena saya sudah jadi anak, jadi menantu. Tapi bahasanya bukan nafkah, karena nafkah itu diberikan ke diberikan ke istri dan anak. Jadi apa suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah untuk orang tua istri? Iya. Maksudnya ya bukan nafkah, maksudnya bahasanya bukan nafkah. Misalnya kayak duit gitu ya. Berapapun itu nilainya. Dan ini beda sama beda sama nafkah. Kalau nafkah itu ada nilai minimal, kan tadi ada ya, nilai minimal gitu ya. Kalau ini enggak, terserah berapapun Anda ngasih. Maaf kalau kurang sopan, saya minta maaf kalau kurang sopan. Seandainya Anda ngasih 100.000 gitu tiap bulan, ya sudah, selesai. Karena ini bukan nafkah, kalau nafkah ada batas minimalnya. Ya, bisa dipahami ya, itu kewajiban jenengan sebagai seorang kayak saya ya, karena saya seorang anak ya kudu ngei wong tua. Dan karena saya sudah menjadi seorang menantu ya kudu ngei moro tuaku.
Tapi bukan nafkah, karena kalau nafkah itu ada nilai minimalnya. Berarti Ustadz, ngasih orang tua kita dan orang tua dan mertua itu nilainya bisa lebih besar daripada kepada istri. Iya, bisa. Karena tidak ada nilai batasan nilai maksimal minimal. Ya itu tadi, tidak masuk kalimat nafkah. Begitu ya, bisa dipahami ya. Baik, ada lagi. Baik. Masya Allah, banyak sekali yang bertanya. Ini kok perempuan semua ya kayaknya ya? Oh iya, perempuan Ya, semua. Dari Mbak Fitria Mersita. Assalamualaikum, mohon maaf saya tadi terlambat. Bagaimana hukum mahar dengan bacaan surat Al-Quran? Baik, satu, kalau maharnya menggunakan bacaan Al-Quran itu 4 mazhab mengatakan tidak boleh, haram. Yang boleh adalah mengajarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau misalnya calon istrinya memang belum bisa baca Al-Quran, maka mengajarkan bacaan Al-Quran itu hukumnya boleh. Atau kalau dalam mazhab Hanafi tetap tidak boleh, Hanafi karena harus benda. Selain Hanafi itu mengajarkan bacaan Al-Quran boleh, tapi dengan syarat bacaan Al-Quran tadi itu harus ditentukan di awal. Saya nanti mengajarkan bacaan Al-Quran misalnya 1 juz atau Al-Baqarah doang, atau misalnya 2 juz misalnya kayak gitu. Nah itu harus dijelaskan di awal, itu yang pertama, di akad. Terus nomor 2, bisa dijadikan dalam nilai ekonomis. Maksudnya bisa dijadikan nilai ekonomis begini. Orang kalau ngajar ngaji, tidak mungkin orang ngajar ngaji itu cuma ngajarin seayat langsung dibayar. Enggak kan? Baru ngajari 10 ayat atau baru ngajari 1 juz baru dibayar. Nah itu loh. Jadi mengajarkan bacaan Al-Qur'annya itu bisa dibuat nilai ekonomis dalam artian ujroh atau ada bayarannya. Nah, maka jenengan misalnya mengajarkan bacaan Al-Qur'an ke istri, calon istri untuk jadi mahar, maka itu harus bisa dinominalkan. Maksudnya nggak bisa cuma mengajarkan qul huwallahu ahad langsung jadi mahar, enggak. Jadi bacaannya rada panjang gitu. Ya, bisa dipahami nggih? Baik. Baik ya. Ada lagi Ustaz dari Rita Cahaya. Assalamualaikum. Apa Ustaz izin bertanya, jika setelah menikah suami ingin mengajak istri untuk tinggal bersama ibu mertua, namun istrinya menolak dan ingin tinggal mandiri karena khawatir terjadi konflik dengan mertua, apakah boleh? Baik, gini. Kita tadi kan saya sudah bahas tamkin ya, namanya tamkin. Yang namanya tamkin. Jadi ketika jenengan menolak untuk tinggal dengan suami, maka jenengan telah menghilangkan syarat tamkin. Nah, ketika syarat tamkin itu hilang, maka suami tidak punya kewajiban untuk menafkahi. Nah, akhirnya kalau jenengan menolak, suaminya akhirnya tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Tidak punya kewajiban untuk nafkah. Kenapa? Karena jenengan telah menolak untuk tinggal mandiri. Ini saya bahas fikih ya. Saya bukan bahas tentang solusinya. Enggak, saya fikihnya dulu saya bahas. Fikihnya dulu. Jadi, bolehkah seorang istri menolak? Lah, kalau jenengan nolak, saya tidak jawab boleh tidak boleh. Kalau jenengan nolak, akhirnya secara fikih suami boleh tidak memberikan nafkah. Karena tidak terjadi tamkin. Itu tadi tamkin, menetap bertempat tinggal. Nggih gitu nggih. Itu fikih. Saya jawab secara fikih. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ustadz, terus solusinya gimana? Jadi kan masalah gini teman-teman, rumah tangga itu tidak melulu fikih teman-teman. Rumah tangga itu tidak melulu tentang syariat Islam dan fikih. Ada banyak. Ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Maaf kalau kurang sopan, maaf. Jenengan sendiri aja, jenengan saya tidak menyebut nama, tapi jenengan pasti paham ya. Ada orang baru bercerai, oke, laki-laki baru bercerai. Setelah selesai bercerai, terus dia menikah, laki-laki ya, bukan wanita. Kalau wanita kan ada masa iddah. Kalau laki-laki tidak ada masa iddah, baru selesai bercerai, terus langsung menikah, boleh. Ya, saya tidak usah disebut namanya siapa, tidak usah mencari tahu, oke? Tidak usah mencari tahu. Pokoknya setelah laki-laki bercerai, terus tiba-tiba menikah lagi, boleh, gitu. Secara fikih boleh. Tapi sekali lagi, kan pernikahan itu tidak melulu tentang fikih. Pernikahan itu ada yang lain, ada yang namanya adab, ada yang namanya akhlak. Makanya kalau bahas boleh tidak boleh, laki-laki itu langsung menikah lagi boleh. Tapi sebaiknya akhlaknya ketika selesai bercerai itu tidak ujuk-ujuk nikah. Kenapa? Mempertimbangkan perasaan si wanita sama perasaan keluarga si wanita. Nyun sewu, naudzubillah dalik. Seandainya ada di antara yang melakukan perceraian,
laki-laki, meskipun secara fikih Anda boleh langsung nikah, kalau masa idahan kayak wong wedok gitu kan ya. Tapi tetap secara akhlak ditunda dulu. Berapa lama Ustadz nundanya lah? Kalau ini tidak ada aturan main, jangan tergesa-gesa. Gitu. Kenapa? Ini menghormati perasaan si wanita sama keluarganya si wanita. Apalagi nyun sewu ya, netizen Indonesia itu, maaf kalau bahasa saya kurang sopan, cangkeme itu kurang ajar gitu kan ya. Langsung karena Indonesia itu bilang begini, kalau ada suami istri bercerai, cerai ya. Siapa yang menikah duluan itu mesti penjahatnya yang itu. Mesti yang selingkuh yang itu. Orang Indonesia itu nyimpulkannya begitu. Padahal ya belum tentu kayak gitu juga, belum tentu. Kita tidak pernah tahu masalah rumah tangga orang, tapi orang Indonesia itu nyimpulkan begitu. Ada laki-laki dan perempuan bercerai, terus tiba-tiba salah satu di antara mereka duluan menikah. Nah, itu mesti, oh iki biang kelad ini, bener toh, sing selingkuh iki, gitu. Ya maaf ya, cangkemin netizen Indonesia itu begitu. Maaf ya, orang sopan. Makanya meskipun dalam fikih itu ada yang dalam Islam itu pernikahan nggak ada yang namanya fikih, tapi ada selain fikih itu apa namanya akhlak. Oke? Nah, kembali ke pertanyaan ke Mbak Rita ini. Ustadz, apakah boleh menolak? Kalau jenengan menolak, maka suami tidak punya kewajiban lagi untuk memberi nafkah. Itu yang pertama. Nah, itu fikih. Nah, sekarang jawaban bukan secara fikihnya, akhlaknya. Gimana Ustadz begini, Mbak? Bahwa dalam dalam anjuran para ulama-ulama fikih, dalam kitab fikih itu malah ditulis anjurannya, memang tidak ngomong wajib gitu. Anjurannya laki-laki suami istri itu tidak tinggal di rumah mertua, baik itu mertuanya si wanita atau mertuanya si laki-laki, enggak. Mereka tinggal sendiri, entah itu ngontrak kayak atau beli kayak atau ngekos kayak, mereka anjurannya begitu. Memang betul anjurannya begitu. Dan benar tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak gegeran. Saya ngomong duduk aku kok Gus Bah juga ngomong gitu. Mending itu keluar sendiri. Maka begini, Ustadz, terus gimana solusinya? Sebagai seorang wanita, memang itu tadi, taslim dan tamkin itu tadi, gelem gak gelem kudu nurut. Jadi kan harus ikut sama suami, lalu sampaikan sama suami, Mas, kita ndak hanya bisa seperti ini setahun 2 tahun, ndak bisa selamanya seperti ini. Kenapa? Satu, nanti kita punya anak, rumah ini ndak cukup untuk kita bersemuanya. 2, barangku dan barang, maksudnya barang yang kayak gini-gini di rumah saya ini, barangku dan barangmu kok dikumpul dari sini sama ibu, namanya bapak, itu gak cukup. Nomor 3, Mas, kita ndak akan bisa sebebas kalau kita tinggal sendiri. Nyun sewu ya. Maaf, ini kalau misalnya dengan ketawa Ustadz ngunuai, tapi ini jadi masalah temen. Bener jadi masalah ini orang curhat sama saya. Nyun sewu ya, rumahnya kecil, terus kamarnya cuma terbatas. Suami istri ingin melakukan hubungan suami istri, itu mesti ngenteni bapak ibu turu lapo di kerungu. Nyun sewu ya kalau orang sopan. Yang beginian itu loh Anda harus pikirkan. Yang beginian kan jadi hubungan suami istri loh, ngenteni bapak ibu itu turu. Ngenteni bapak ibu turu. Kenapa? Ya karena masih serumah. Bener loh, itu sampai dalam kitab fikih juga ditulis. Makanya lebih baik itu tidak serumah dengan orang tua kalau sudah nikah. Belum lagi kalau berantem, apalagi yang fatal seperti ini. Kalau berantem itu ya kalau masih ada orang tua nggak bisa bebas jenengan. Loh, Ustadz berantem kok malah disuruh? Enggak, karena ketika jenengan berantem berdua tidak ada orang, itu penyelesaian konfliknya ya berdua, orang tua nggak ikut campur. Makanya sekali lagi ya, dalam bab rumah tangga ini nggak melulu tentang fikih teman-teman. Ada yang namanya akhlak, ada yang namanya adat. Maka secara fikih wanita harus ikut suami, tapi terus gimana solusinya Ustadz? Yaitu nanti pada saat pernikahan diskusikan dengan suami. Mas, tidak bisa seperti ini. Nanti akan begini. Dan biar dia lihat sendiri, nanti biasanya orang itu sadar kalau melihat sendiri. Delok lu, iya yo, ibu, maaf ya, ibu atau bapakku sering ikut campur. Nah, itu baru kerasa dia. Begitu ya. Jadi secara fikihnya sudah saya jawab. Kalau jenengan nolak, akhirnya jenengan menghilangkan syarat tamkin. Karena syarat tamkinnya jadi hilang, ya mau tidak mau suami akhirnya tidak punya kewajiban untuk menafkahi jenengan. Itu ya secara fikih. Kalau non fikihnya itu tadi jawabannya. Baik, monggo Mbak, silakan. Lagi Mbak Admin. Dari Mbak Bayu Wulandari. Assalamualaikum Ustadz. Apa juga pertanyaan saya di luar tema. Menurut Ustadz, bagaimana hukum asuransi kesehatan dalam Islam? Bila dikaitkan dengan sistem asuransi itu sendiri. Baik.
Satu, ya, ini bukan jawaban saya, ini jawaban para ulama-ulama kontemporer, ya, ini jawabannya orang-orang MUI dan sebagainya. Nanti bisa cari di fatwa MUI. Satu, yang jelas-jelas haram ya, yang jelas-jelas haram. Satu, asuransi jiwa. Itu mayoritas ulama itu ngomong haram. Yang asuransi jiwa, tahu ya asuransi jiwa, ya, yang meninggal terus gantikan duit itu loh. Nah, itu semuanya menyepakati keharamannya. Nah, kalau asuransi kesehatan ini para ulama beda pendapat. Kalau asuransi kesehatan, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Yang mengharamkan ini alasannya. Yang pertama, karena dalam bentuk sesuatu yang tidak pasti. Kan itu jenengan bayar dan tidak pasti Anda mendapatkan jasanya. Okay? Dan apalagi misalnya Anda bayarnya 10.000 bisa atau 100.000 per bulan gitu ya. Malah Anda ngeklaimnya lebih banyak, jutaan, puluhan juta kan gitu kan akhirnya kan ya. Nah, itu sesuatu ketidakpastian nilai kayak gitu, itu jadi haram. Ini menurut pendapat yang mengharamkan. Ustadz, tapi ada yang halal? Ada. Makanya ada yang namanya asuransi syariah. Sebenarnya disebut asuransi syariah pun para ulama keberatan. Saya kemarin melihat diskusinya para kiai itu, disebut asuransi syariah itu juga tidak tepat. Lebih tepatnya itu asuransi non riba atau asuransi non doror gitu kan ya. Tidak ada yang saling merugikan. Jadi gini, akadnya itu sama kayak BPJS. Sama kayak BPJS. BPJS itu hampir semua ulama itu membolehkan, mayoritas membolehkan. Karena begini, alasannya begini. Akadnya itu bukan Anda bayar asuransi untuk BPJS ya, BPJS atau asuransi syariat itu. Akadnya sebenarnya itu bukan Anda bayar asuransi supaya kalau Anda sehat, kalau Anda sakit, Anda dapat dibayar. Bukan itu ternyata akadnya. Dalam akadnya asuransi syariah atau BPJS, itu tujuan utamanya itu ta'awun. Ta'awun itu apa sih Ustaz? Akad ta'awun itu apa? Saling menolong. Begini, saya itu bayar supaya kalau ada orang sakit, orang itu bisa tertolong oleh bayaran saya. Jadi pas saya bayar itu supaya saya bisa menolong orang kalau orang-orang sakit. Itu namanya akad ta'awun. Oke? Sedangkan sebaliknya, ada orang bayar, akhirnya kalau misalnya saya sakit, tertolong oleh orang bayar asuransi kesehatan itu tadi. Nah, asuransi syariah itu pakai itu. Asuransi syariah atau BPJS itu akadnya seperti itu. Makanya para ulama mazhab mayoritas itu membolehkan. Begitu ya teman-teman. Jadi monggo silakan Anda mau pakai pendapat yang mana. Apakah Ustadz pakai BPJS? Ya, saya juga BPJS. Saya ngikuti pendapatnya para ulama yang membolehkan. Tapi terserah ya, sekali lagi, mau ngikuti yang mengharamkan, ada dalilnya juga. Silakan ya, sekali lagi, silakan. Yang jelas yang sudah disepakati, semua sepakat haram, itu asuransi jiwa, itu semuanya sepakat haram. Bisa difahami ya? Baik, silakan. Dari Novita Agustin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk mahar bagusnya uang atau emas antam logam? Masya Allah, ya, luar biasa ini pertanyaannya. Kalau sudah ngomong emas antam logam mulia, ini banyak ini kayaknya ini ya. Kalau sudah ngomong emas ini banyak ini kayaknya ini. Emas beneran, bukan emas supri, bukan itu. Ini emas antam mulia. Ustadz, yang baik itu uang logam atau uang atau logam emas? Jawabannya yang terbaik adalah satu, yang paling mahal, dua, yang paling disukai calon istri. Jadi kalau calon istrinya lebih senang emas-emasan, ya lebih baik pakai emas. Kalau calon istrinya lebih senang uang, ya lebih baik uang. Jadi itu ya, yang paling baik nomor satu, yang paling mahal. Jadi ini sebagai laki-laki ya, saya tidak ngomong wanita. Ingat, kalau wanita harus semurah-murahnya mahal gitu ya. Tapi kalau sebagai laki-laki, yang paling mahal itu, yang paling baik itu satu, yang paling mahal. Nomor dua, yang paling disukai istri. Kalau istrinya senang emas-emasan, ya berarti emas. Kalau istrinya senangnya uang, ya uang. Kalau istrinya senang properti, ya properti. Ya misalnya karena aku akan yang kamu senang apa? Helikopter. Tak tuh kok nabi aku. Misalnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Jadi Masya Allah, astagfirullah, saya lupa. Astagfirullah, mohon maaf. Jadi Ustadz, apakah mahar itu harus tunai? Enggak. Mahar boleh juga diutang atau dicicil. Oke, gitu ya. Contohnya kayak ini, kayak contoh nih ya. Dia beli logamnya itu pakai cicilan, cicil, gerung lunas. Nah, itu boleh. Ya, gitu ya. Jadi tidak melulu harus tunai, enggak. Dicicil juga boleh. Gitu ya, terjawab ya Mbak Novita ya. Baik, monggo siapa lagi? Masya Allah. Nah, dari Mbak Era Widya. Assalamualaikum Ustadz.
apakah dalam penentuan nilai mahar selalu dikaitkan dengan adat dan budaya masing-masing atau hanya kepercayaan saja? Baik, jadi ini nomor satu tadi ya yang saya bilang ke penentuan nilai mahar yang dikaitkan dengan adat dan budaya masing-masing itu cuma satu pendapat dari sebagian madzhab Syafi'i. Sebagian kecil madzhab Syafi'i itu pakai itu. Tapi mayoritas madzhab Syafi'i yang lain, maksudnya dari ulama-ulama Syafi'i yang lain itu tidak pakai adat dan istiadat. Hanya sebagian kecil madzhab Syafi'i itu memang penentuan nilai mahar bergantung sama adat sekitar. Itu deh, itu apa namanya, hanya sebagian, tapi mayoritas enggak. Mayoritas enggak. Apalagi apa namanya Hanafi, Hambali malah enggak. Ya gitu, bukan kepercayaan, tapi memang ada, tapi sebagian kecil, minoritas saja. Tapi mayoritas doang enggak. Ya, enggak dikaitkan dengan adat dan budaya masing-masing. Maka kalau dengan Ustadz, kalau misalnya di pulau A itu si laki-laki harus memberi ratusan juta dan sebagainya, ya itu apa namanya? Itu memang adat. Kalau apakah ada dalam ulama madzhab? Iya ada, tapi sebagian kecil. Yang berpendapat kayak gitu itu sebagian kecil. Yang lainnya itu apa namanya? Ngomong enggak ada standarnya, sesuai dengan kemampuan. Begitu ya. Baik, monggo. Terakhir ini ya, ada lagi ya? Bismillah, Ustadz ingin bertanya, jika istri bekerja, apakah nafkah suami menjadi gugur? Lalu bagaimana nafkah istri setelah cerai, Ustadz? Baik yang belum mempunyai anak maupun yang sudah mempunyai anak. Good. Dari Mbak. Good. Ini bagus ini. Jadi satu, apakah ketika seorang istri bekerja nafkah suami jadi gugur? Enggak. Wajib tetap. Dia wajib memberikan nafkah. Mau istrinya lebih kaya kayak istri ini sopo? Sing kene wong wedok sugih sopo? Iku sing duwe iku. Oh, skincare sing terlarang kok. Skincare yang paling mahal itu MS Glow. Itu kan dia mau si wanita punya skincare kayak MS Glow yang begitu kayanya seperti suami tetap punya kewajiban nafkah. Jadi kewajiban nafkah suami tidak bisa gugur. Nyunsau ya, bahkan dari kata kita fikir dijelaskan nyunsau ya, bahkan ketika suaminya nyunsau ya cacat sekalipun, kakinya patah, dia tetap punya kewajiban nyari nafkah. Sudah ada. Kalaupun dia pas nyari nafkah tapi tidak bisa terpenuhi, itu lain lagi, dia ada dosa. Tapi kewajiban nafkah tetap ada bagi suami, gitu nggih. Jadi apakah ketika istri bekerja suami menjadi kerja nafkah suami menjadi enggak, tetap punya kewajiban. Itu yang pertama. Nomor dua, bagaimana nafkah istri setelah cerai, Ustadz? Nah, jadi kalau istri sudah cerai, kewajiban nafkahnya itu sebenarnya bukan pada istri tapi kepada anak. Karena itu tadi ketika bercerai kan sudah tidak ada tamkin, sudah tidak ada istimta yang kemarin loh, istimta. Nyun saya hubungan ranjang itu kan sudah tidak ada. Nih, jadi ya, tapi kalau untuk sama anak kalau untuk anak itu punya kewajiban. Kalau untuk anak itu tetap harus dibayar kewajiban itu. Nih, meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan kalaupun sudah cerai, dia harus memberikan kebutuhan yang cukup. Maksudnya diberikan rumah, itu sebagian ulama ada yang begitu. Saya kemarin baca itu ada yang mewajibkan untuk diberikan rumah. Nggih, sudah ada. Baik, saya rasa ini cukup ya teman-teman ya, karena insya Allah ini jadi kebaikan buat kita semuanya. Insya Allah besok kita akan perdalam lagi pertanyaannya Bu Andriani ini. Besok kita akan bahas tentang perceraian, apa yang umum-umum saja karena bab detailnya nanti lebih panjang lagi. Kita bahas akan perceraian minggu depan. Semoga pelajaran ini semakin membuat kita dalam rumah tangga kita menjadi baik karena kita tahu hukum-hukumnya. Semoga kita sebagai suami tidak semena-mena dan sebagai seorang istri tidak membangkang terhadap suami karena kita tahu ilmunya. Oke, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kalau ada yang salah berasal dari saya, kalau ada yang benar berasal dari Allah. Al-haqqum rabbikum lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Marzuki Imron dan teman-teman, jazakumullah khairan yang udah bergabung dengan Syar'id. Dan insya Allah nanti minggu depan ada chapter 4 pembahasan yang sama kajian fikih pranikah, yaitu perceraian ya Ustadz. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.